Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, tertulis dalam kitab Nahum 1 ayat 3 dan ayat 7. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Nahum 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum. Orang Elkos, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nahum 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: manakala Anda merasakan kebaikan Allah, puji-pujian kepadanya akan keluar dari bibir Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Maha Besar dan Maha Baik. Ketika kami masih kecil, saya dan kakak laki-laki saya selalu mengucapkan doa seperti berikut ini sebelum makan malam.
Allah Maha Besar, Maha Baik. Marilah kita mengucapkan syukur kepadanya atas makanan ini. Selama bertahun-tahun saya mengucapkan doa ini tiada henti-hentinya, karena saya tidak tahu akan seperti apa hidup saya nantinya jika hal ini tidak benar, yaitu jika Allah sebenarnya tidak maha kuasa dan tidak baik. Tanpa kebesarannya yang menjaga keteraturan di alam semesta, semua galaksi akan menjadi tempat sampah bintang-bintang dan planet-planet yang bertabrakan. Dan tanpa kebaikannya yang berkata cukup untuk setiap penguasa jahat, maka bumi akan seperti taman bermain yang dikuasai oleh penggertak besar. Doa masa kecil yang sederhana itu memuji dua sifat dasar Allah, transenden dan imanen. Transenden berarti bahwa kebesarannya melampaui pemahaman kita. Imanen menggambarkan kedekatannya kepada kita. Kebesaran Allah yang Maha Kuasa membuat kita tersungkur dalam kerendahan hati. Akan tetapi, kebaikan Allah mengangkat kita kembali dalam puji-pujian kemenangan dan ucapan yang penuh syukur. Dia yang mengatasi segala sesuatu merendahkan dirinya dan menjadi bagian dari kita. Lihat Mazmur 135 ayat 5 dan Filipi 2 ayat 8. Puji Tuhan karena Dia mempergunakan kebesarannya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan kita. Selain itu, Dia mempergunakan kebaikannya bukan sebagai alasan untuk menolak kita, melainkan untuk meraih kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Biasanya semakin besar kuasa seseorang, maka semakin mudah dia mendapatkan sesuatu dengan mudah. Misalnya, ketika seorang yang kaya menginginkan rumah, maka dengan mudah dia dapat membelinya, tetapi berbeda dengan orang yang sederhana. Untuk mendapatkan sebuah rumah diperlukan kesabaran. Sebenarnya jika dituruti manusia mempunyai sifat yang tidak sabar sebab keinginan manusia begitu kuat sehingga berpikir bahwa semakin cepat maka akan semakin baik untuk memperolehnya. Dunia menjawab semuanya. Di dunia ini sekarang hampir semua serba instan. Bahkan orang dapat beralih ke tempat lain jika pelayanan jasa seseorang dianggap lambat. Bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang tergesa-gesa? Tentu saja tidak. Tuhan adalah Tuhan yang sabar sekalipun Dia penuh dengan kuasa, tetapi dalam kuasanya yang begitu besar Dia menunggu setiap anak-anaknya kembali pulang, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dalam pertobatan. Ketika kita terjatuh dalam dosa, bukankah kasih Tuhan menunjukkan betapa sabarnya Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan yang baru bagi kita? Oleh sebab itu pergunakanlah setiap kesempatan yang ada sebagai anugerah dan kesabaran bagi Tuhan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah anugerah bagi kita. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan renungan malam saudara rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini.
Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Shalom.